Partai Keadilan Sejahtera atau PKS hari ini menggelar musyawarah Majelis Syuro di kantor DPP PKS di Jakarta Selatan. Musyawarah yang dilakukan hari ini untuk menentukan arah dukungan partai terhadap Muhaimin Iskandar yang dipilih menjadi pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sebelumnya dijadwalkan Gus Imin bakal menyambangi PKS dan akan memberikan sambutan dalam Majelis Syuro PKS pada pukul 16.30 WIB. Ketua DPP PKS Mardani Alisera mengisyaratkan adanya sinyal positif atas kedatangan calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu. Majelis Syuro merupakan rapat yang dihadiri oleh kader sampai petinggi PKS. Nantinya semua pihak yang hadir akan membahas arah dukungan partai untuk capres dan cawapres yang diusung dalam pemilu 2024. Senada dengan itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengatakan tak perlu mengkhawatirkan soal keputusan Majelis Syuro. Ia mengisyaratkan hilal keputusan tersebut mengarah positif. Meski demikian, Hidayat menekankan bahwa prosedur di PKS yakni mendengarkan seluruh masukan dari kader yang diwadahi melalui rapat Majelis Syuro, sehingga keputusan yang akan dikeluarkan nantinya tidak sepihak. Untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami jurnalis Metro TV Valeri Budianto langsung dari kantor DPP PKS Jakarta. Valeri, apakah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sudah hadir di DPP PKS dan bisa dijelaskan apa saja yang akan dibahas dalam Majelis Syuro pada hari ini? Ya, Egan, hingga saat ini Ketua Umum PKB sekaligus bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Muhaimin Iskandar masih belum tiba di kantor DPP PKS. Namun informasi yang kami dapatkan dari rekan kami yang berada di PKB bahwa Muhaimin Iskandar ini sudah berangkat menuju ke DPP PKS dari Kabupaten Bandung sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat tadi dan diprediksikan akan tiba di DPP PKS tepat pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan tak hanya Gus Imin, nanti juga akan ada baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan yang dikonfirmasi akan hadir di DPP PKS untuk mendampingi Gus Imin sama-sama mendengarkan hasil dari rapat Majelis Syuro yang digelar hari ini dan juga dihadiri oleh anggota Majelis Syuro sebanyak 99 orang dari seluruh Indonesia. Adapun untuk rapat Majelis Syuro hingga saat ini masih terus berlangsung. Tadi dimulai sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat usai sholat Jumat ini dilangsungkan dan rapat ini digelar secara tertutup. Kami tadi sudah melihat kehadiran dari para anggota Majelis Syuro sejak pagi hari. Mereka ini mengenakan seragam partai dan sangat antusias karena ingin menyampaikan aspirasinya terkait bagaimana tanggapan daerahnya masing-masing sehubungan dengan pemilihan Gus Imin sebagai bacawa pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kemudian ada sejumlah agenda yang bisa kami sampaikan dalam rapat Majelis Syuro hari ini. Rapat terbagi atas 3 sesi. Pertama akan diawali pemaparan dari Presiden PKS Ahmad Syaiqo terkait dengan bagaimana pergerakan politik di Indonesia sejauh ini terutama dengan adanya deklarasi dari pasangan Anies Baswedan dan juga Gus Imin. Kemudian akan dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu mendengarkan aspirasi dari 99 anggota Majelis Syuro di seluruh Indonesia. Mereka akan sama-sama menyampaikan bagaimana tanggapannya terhadap sosok Muhaimin Iskandar, bagaimana rekam jejaknya dan apakah yang selama ini dilakukan oleh Gus Imin ini sudah memenuhi kriteria dan juga dianggap ideal untuk menjadi bakal calon wakil presiden yang diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Nah, nanti setelah para anggota Majelis Syuro sebanyak 99 orang ini sudah menyampaikan aspirasinya akan dilanjutkan dengan sesi ketiga, yaitu pemaparan materi dan gagasan langsung oleh Muhaimin Iskandar. Dijadwalkan di pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Gus Imin ini selain akan menyampaikan pembukaan juga akan menyampaikan bagaimana gagasan dan juga visi kedepannya untuk membangun Indonesia. Nanti tentu hasil dari ketiga sesi ini akan dirembukan dan juga akan diambil keputusan secara musyawarah mufakat sebelum akhirnya hasil dari rapat Majelis Syuro akan diumumkan direncanakan pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat langsung oleh Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah kira-kira apa nih hasil dari rapat Majelis Syuro? Apakah rapat Majelis Syuro ini akan mendukung Gus Imin sebagai bacawa pres atau sebaliknya menolak Gus Imin? Tapi kalau kita lihat, Egan, dalam beberapa waktu terakhir sudah ada sinyal-sinyal positif yang dikeluarkan oleh berbagai kader dari Partai Keadilan Sejahtera. Salah satunya adalah Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid yang menyatakan bahwa
Sebenarnya untuk Muhaimin Iskandar ini hilalnya sudah cukup terlihat, bahkan tidak hanya hilal, namun pada silaturahmi kebangsaan beberapa waktu ini juga bulan purnama ini sudah terlihat. Kita juga sudah sama-sama melihat bahwa di hari Selasa lalu ini terjadi pertemuan perdana antara tiga partai yang tergabung dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan, yaitu mulai dari Partai Nasdem, PKB, dan juga PKS. Dan untuk menyambut kehadiran dari PKB, Presiden PKS Ahmad Syaiqo ini bahkan tidak hanya sekadar mengucapkan selamat datang, namun juga menyanyikan lagu Yalal Waton yang menjadi dan juga merepresentasikan PKB dan juga salah satu bentuk sambutannya terhadap Gus Imin. Namun meski berbagai sinyal positif ini sudah dilemparkan kepada publik, kepada masyarakat, tapi prosedur rapat Majelis Syuro harus dilakukan. Karena ini sudah menjadi syarat yang diatur dalam ADART PKS, tepatnya di pasal 16 ayat 2 huruf I. Jadi memang untuk rapat Majelis Syuro ini juga sudah diterapkan sebelumnya untuk menentukan sikap PKS terhadap pengusungan baca pres Anies Baswedan pada bulan Februari lalu. Jadi kita akan sama-sama nantikan, Egan, nanti pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, apa rencana dan juga hasil dari PKS lewat Majelis Syuro, maksud kami, apakah PKS ini akan memberikan dukungannya terhadap Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan, dan nanti untuk langkah selanjutnya apabila memang hasilnya mendukung barulah akan dikonfirmasi apakah PKS ini akan masuk dalam tim pemenangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Sementara demikian, Egan, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya, Flary Budianto langsung dari kantor DPP PKS di Jakarta Selatan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.